Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana dari kelas 222B Manajemen. Nah, jadi di sini saya akan memaparkan materi dari kelompok 7 minggu lalu yang sedang dibahas, yaitu etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Jadi, lingkup manajemen sumber daya manusia meliputi semua aktivitas yang berhubungan dengan sumber daya manusia dalam organisasi, bahwa semua keputusan yang mempengaruhi tenaga kerja yang menyangkut fungsi manajemen sumber daya manusia. Aktivitas ini mencakup yang diantaranya yang pertama ada rancangan organisasi, yang kedua ada staffing, yang ketiga ada sistem reward atau tunjangan, yang keempat manajemen reformasi, yang kelima pengembangan pekerja dan organisasi, dan yang keenam komunikasi dan hubungan masyarakat. Nah, jadi adapun peran etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Peran etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia yaitu untuk menjalankan fungsi-fungsi yang terkandung dalam manajemen SDM melalui pengelolaan SDM yang baik, sehingga karyawan dan perusahaan memperoleh keuntungan yang sama dan terpenuhi haknya, seperti hak untuk perlindungan keamanan dan keselamatan, hak atas pekerjaan. Adapun manfaat etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia, diantaranya yang pertama dapat mensejahterakan karyawan, yang kedua melindungi hak-hak para karyawan, yang ketiga memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam mencapai tujuan. Nah, yang keempat tidak adanya penyalahgunaan di dalam SDM. 5. Mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas dengan memperhatikan etika-etika bisnis. Nah, selanjutnya ada prinsip etis dalam bekerja, seperti bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan tekun dan bertanggung jawab, bekerja dengan semangat dan disiplin, bekerja dengan jujur dan dapat dipercaya, berkemampuan dan bijak, bekerja dengan memperhatikan kepentingan umum. Adapun konsekuensi dari perilaku yang tidak etis dilihat dari dua perspektif, makro dan mikro. Mikro, kepercayaannya yang dibangun melalui etika akan mempengaruhi hubungan perusahaan dengan memasok pelanggan maupun karyawan atau pemangku kepentingan. Dalam makro meliputi suap menyuap, paksaan, pencurian, dan keluhan yang akan berdampak efisien mengalokasian sumber daya. Ini akan merugikan perusahaan dan karyawan. Itulah rangkuman dari materi etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.